Kita mulai cerita ini dengan Jundo yang baru bangun tidur. Jundo suka banget main game dan bela diri. Soal bela diri, hampir semua teknik bela diri dia kuasain. Saking jagonya, setiap kali latih tanding, ikut pertandingan, atau kejuaraan, Jundo pasti menang. Di siang hari, pas Jundo lagi main game bareng teman-temannya, ayahnya nelpon, minta tolong untuk anterin pesanan. Ayah Jundo punya usaha kedai, dan setiap hari Jundo pasti membantunya. Sampai di suatu malam, ketika Jundo sedang mengantarkan pesanan, dia nggak sengaja ngeliat ada polisi lagi berantem sama tahanan yang lagi kabur. Jundo pun membantu polisi melawan tahanan itu. Keesokan harinya, karena Jundo bantu polisi semalam, diundang ke kantor polisi untuk diberi penghargaan. Dan selesai foto-foto, seorang polisi senior bernama Kim menyapa dan ngajak kenalan. Waktu ngobrol di kantor, Kim memberitahu kalau sekarang dia lagi kekurangan petugas lapangan. Karena Jundo jago bela diri, Kim memintanya agar mau bergabung. Jundo disuruh coba dulu aja sebulan, kalau cocok, ia lanjut. Jundo bertanya, kerja jadi polisi itu seru nggak? Dan Kim pun menjawab, seru banget. Jundo pun tertarik, tapi dia minta waktu buat pikirin dulu. Pas nyampe di kedai, Jundo cerita ke ayah soal tawaran Kim tadi untuk jadi polisi. Mendengar putranya ingin jadi polisi, ayah mendukung. Yang penting bisa jaga diri. Dan setelah dapat izin, besoknya Jundo mulai bergabung ke divisi pengawas tahanan kota. Sebelum bertugas, senior menjelaskan tugas divisi ini adalah mengawasi tahanan kota yang baru saja dibebaskan agar tak berbuat kriminal lagi. Semua tahanan kota sudah dipasang gelang pelacak di kaki, jadi kita bisa memantau pergerakan mereka. Kita juga harus mengingatkan setiap tahanan agar jangan lupa untuk selalu mengisi baterai gelang pelacak mereka. Waktu mulai tugas, setelah berjam-jam mengawasi monitor, ada salah satu tahanan bernama Ali yang baterai gelangnya lowbat. Namun saat Jundo menelepon ingin mengingatkan, teleponnya malah ditolak. Jundo pun melapor ke Kim. Karena curiga, mereka berdua bergegas ke rumah Lee. Sesampainya di lokasi, setelah memantau keadaan, Jundo minta izin mau nunggu di luar dekat jendela. Dia punya feeling kalau Lee bakalan kabur. Ketika Kim mengetuk pintu, dia mendengar ada suara teriakan wanita. Dan dengan mudahnya, Jundo melumpuhkan Lee. Waktu melihat Kim memborgol, Jundo kagum. Ternyata benar, jadi polisi itu keren. Besoknya, lagi-lagi ada tahanan kota yang terpantau mencurigakan. Dengan semangat, Jundo langsung melapor. Malamnya setelah tugas, Jundo ngajak Kim dan temannya untuk makan bareng. Pas makan, Kim cerita gimana pengalamannya selama menjadi polisi. Dan di momen hangat itu, mereka semua sudah menganggap Kim seperti kakak sendiri. Waktu mau pulang, tiba-tiba ada laporan. Barusan seorang tahanan kota bernama Duong keluar dari batas wilayah pengawasan. Karena lokasinya nggak jauh, Kim ngajak Jundo dan teman-temannya ikut berangkat. Dan sesampainya di dekat lokasi, Kim dan Jundo bergerak mencari, sementara yang lain menunggu di mobil.
Namun tiba-tiba gelang pelacaknya dilepas dan mereka berdua kehilangan jejak. Jungdo lalu dapat ide, gimana kalau kita cari pakai drone aja. Kebetulan temannya ada yang bawa drone. Mereka bekerja sama untuk menemukan Dong. 여기로 갈 수 있어? 민동 같은데? 칼도 있어. 갔다 올게요. 조심해. 직진. 쭉 직진. 빨리. 와. 거의 다 왔어. 거의 다 왔어. 오른쪽 어디? 거기 안 보여? 민동 씨? 옥상 2개 옥상. 거기 넘어서 바로 이쪽에 거기 건물 2개 옥상 보이지? Saat Dong ingin menghabisi orang, sambil ngos-ngosan, Jungdo berusaha menenangkan, tapi Dong malah menyerang Jungdo. Dong berhasil dilumpuhkan, tapi pas Jungdo lengah, Dong mengancam ingin berbuat nekat. Jungdo pun panik. Ditelepon, saat tahu situasinya, Kim minta Jungdo mengikuti ucapannya. Sesuai arahan Kim, Jungdo bertanya, apa Dong lagi ada masalah? Sambil menangis, Dong cerita kalau dia malu dan sakit hati, selalu dihina temannya gara-gara jadi tahanan kota. Jungdo lalu berusaha menenangkan, dia tahu Dong lelah. Tapi bersabarlah sedikit lagi, jika sabar menjalani masa hukuman sampai selesai, maka status tahanan kota akan berakhir dan akan bisa benar-benar bebas. Setelah ditenangkan, Dong akhirnya luluh. Besoknya, terlihat Jungdo baru saja mengganti gaya rambutnya jadi lebih rapi. Ketika berjalan menuju kantor, dia nggak sengaja melihat tahanan kota bernama Gungnam lagi godain pelayan wanita di kedai. Karena punya firasat buruk, sesampainya di kantor, Jungdo terus memantau gerak-gerik Gungnam. Hingga malamnya, saat pergerakan Gungnam mulai mencurigakan, Jungdo lapor ke Kim. Sesuai dugaan, pas Kim nelpon, teleponnya ditolak. Jungdo dan Kim pun pergi ke lokasi Gungnam. Sesampainya di sana, karena gelangnya dicopot, mereka berdua berpencar. Di tengah pencarian, Jungdo teringat tadi dia sempat melihat Gungnam mampir ke salon bibinya. Karena salonnya sepi, Jungdo yakin pasti Gungnam ke sana. 오늘 왜 잠시 했는데? Jungdo berhasil menyelamatkan bibi tepat waktu. Dan besok paginya, waktu lagi sarapan, Jungdo bertanya ke ayah, menurutnya pekerjaan apa yang bisa bikin kita bahagia? Ayah menjawab, di pekerjaan apapun, intinya bukan bahagia, tapi ikhlas dan serius menjalaninya. Jika mengerjakannya dengan serius, maka pasti bahagia. 1 minggu kemudian, terlihat Kim dan Jungdo dapat tugas khusus mengawasi narapidana bernama Kang. Kang baru saja bebas dan jadi tahanan kota. Kang ini pernah melecehkan anak di bawah umur. Di penjara, setelah memasakkan gelang pelacak, Jungdo bersama polisi lain mengawalnya pulang ke rumah. 앞에 나오세요. 위험합니다. 하는 건 자제해 주세요. 입니다. 앞에 나오세요.
Keesokan harinya, saat sedang memantau layar monitor, Kang kelihatan bergerak keluar dari batas pengawasan. Junyo pun pergi ke lokasi Kang. Sementara Kim memberi arahan dari kantor. 천천히 가주세요. 천천히. 어디로 왔는지 아무튼 애들 다니는 학원인데. 아니 2층에서 5층까지 주변에 뭐가 있어? 내려볼게요. Sayangnya, Jundo kehilangan jejak. Di parkiran, dalam mobil terlihat Kang sedang menemui seorang pebisnis ilegal. Si pebisnis menawarkan Kang pekerjaan untuk membuat film dewasa yang akan dijual ke situs gelap. Jika berminat, Kang akan dibayar 10 juta won atau 115 juta rupiah. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Kang mau. Di sisi lainnya, di kantor, waktu tahu Jungdo kehilangan jejak, Kim berusaha untuk menghubungi Kang. Agar tak ketahuan, Kang buru-buru ke kedai, lalu menjawab telepon dan bilang kalau dia cuma beli makanan. Setelah Jungdo memastikan Kang beneran lagi pesan makan, Kim pun menutup teleponnya. Besok paginya di kantor, Jungdo dan Kim mencoba menganalisa gerak-gerik Kang kemarin. Karena curiga, Jungdo minta izin ingin ke lapangan mengawasinya secara langsung. Lebih baik kita siap siaga daripada terlambat. Mendengar itu, Kim mengizinkannya. Malam itu, terlihat ada gadis kecil bernama Minju sedang berjalan pulang. Namun, ketika dia main sama anjing di pinggir jalan, tiba-tiba Minju diculik. Dan malamnya, seorang pria anak buah si pebisnis ilegal itu mengajak Kang untuk ke suatu apartemen kosong, sambil memberitahu kalau dia sudah dapat anak perempuannya. Jadi, besok Kang sudah bisa mulai syuting membuat film dewasa. Pria itu juga bilang dia telah merekrut Lee bersama tahanan kota untuk membantu mengalihkan perhatian polisi. Keesokan harinya, malam-malam di kantor, Kim mendapat laporan kalau Lee lagi-lagi bergerak melewati batas wilayah pengawasan. Karena Jundo sedang sibuk mengawasi Kang di lapangan, terpaksa Kim yang pergi. Malam itu hujan deras. Kim bersama rekannya sampai di suatu gudang. Waktu keliling mencari Lee, mendadak terdengar suara teriakan perempuan. Saat ingin menolong, ternyata mereka dijebak. Di sisi lain, Jundo masih harus terus mengikuti Kang. Ketika masuk ke dalam ruko, Jundo juga dijebak. Meski Jungdo selamat, tapi di sisi lain, Kim dan rekannya terluka parah. Jungdo lalu bergegas ke apartemen Kang. Sesampainya di sana, dia mencoba mengikuti jejak kaki menuju lantai bawah. Di sana, dia mendengar suara Minju teriak minta tolong.
Jungdo berhasil mengalahkan Kang. Melihat Minju menangis ketakutan dengan kondisi terluka parah, Jungdo berusaha menenangkan, namun dia lemah. 감기 중 도주 중. 불쌍한 남자와 경관 상무. Di rumah sakit, melihat kondisi putranya terluka parah, ayah shock. Tapi saat sadar, Jungdo justru mengkhawatirkan Minju. Kepala polisi di situ memberitahu walaupun Kang berhasil kabur, untungnya Minju selamat. Sayangnya, Kim sekarang masih menjalani operasi gara-gara patah tulang leher. Awalnya Jungdo lega, tapi waktu tahu seniornya yang bertugas bersama Kim tewas, dia sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi mulai membaik, Jungdo diberi penghargaan atas keberaniannya menggagalkan aksi kejahatan. Selesai acara, ketika Jungdo ingin pulang, Bibi Minju menghampiri lalu memberikan hadiah dan ucapan terima kasih dari Minju. Bibi sangat berterima kasih, berkat Jungdo, keponakannya tertolong. Ia juga cerita, meski kondisi keponakannya masih depresi berat, tapi setiap kali mendengar nama Jungdo, perlahan-lahan dia mulai tenang. Bagi Minju, Jungdo adalah pahlawan. Besoknya di rumah sakit, selesai berobat, Jungdo teringat waktu mengikuti Kang. Dia sempat melihat ada mobil hitam mencurigakan. Untungnya, Jungdo ingat plat nomornya. Ia yakin itu pasti rekan Kang. Mungkin jika bisa menemukan siapa pemilik mobilnya, maka dia bisa menemukan keberadaan Kang. Karena Kim masih dirawat, Jungdo minta bantuan teman-temannya. Mendengar itu, semua bersedia membantu. Besoknya, mereka mulai melacak alamat si pemilik mobil. 석상한테 맞을까? 내가 원격 조종할 수 있어. Beberapa hari kemudian, setelah berhasil menemukan lokasi apartemen si pemilik mobil, Jungdo bersama teman-temannya mulai bergerak. Waktu si pebisnis keluar, Jungdo langsung menyergap dan menginterogasinya. Setelah mendapat informasi lokasi keberadaan Kang, sorenya selesai mengatur strategi, Jungdo dan teman-temannya ingin berangkat. Tapi ayah melarang. Ayah tak ingin Jungdo membahayakan diri lagi. Ketika bicara berdua, dengan sedih Jungdo memberitahu Minju mengalami depresi berat padahal umurnya baru 10 tahun. Sekarang penjahat itu sedang berkeliaran di luar sana. Siapa lagi yang akan jadi korban pelecehannya? Meski polisi sedang bergerak mencari, tapi Jungdo juga tak bisa tinggal diam gitu aja. Tolong, izinkan jagoanmu ini pergi. Jungdo janji akan pulang dengan selamat. Melihat tekad putranya, ayah akhirnya mengizinkan. Jungdo dan teman-temannya lalu berangkat ke lokasi Kang. 이리로 가. 나 이리로 갈게. 조심 봐. 안녕하세요. 네, 이런 사람 보신 적 있으세요? 처음 보는 얼굴인데. 아니요, 못 봤는데요. 없어요. 죄송합니다. 고맙습니다. 안에 남자 신발도 많아. 여기 중국집 그릇도 여러 개 있고 여기 있는 대원여의 서랍인데 우리 맨 처음 들어왔던 골목길 가봐. Setelah menelusuri lokasi, mereka menemukan ada penginapan mencurigakan. Saat tahu Kang ada di dalamnya, Jungdo menyuruh teman-temannya kembali ke mobil, biar dia yang masuk sendirian. 새끼야 나와! 씨발놈 들어. 저기 새끼야!
Saat Kang kabur, Jungdo menyuruh temannya mengikuti pakai drone. Setelah berhasil mengalahkan semua preman, Jungdo buru-buru mengejar Kang sesuai arahan temannya. Ketika bertemu, kini hanya tersisa Kang sendirian. Mereka berdua pun mulai duel 1 lawan 1. 들어와. Ketika melihat Jungdo hampir kalah, temannya menolong pakai drone. Jungdo pun menang. Beberapa hari berlalu, setelah berhasil menangkap Kang, Jungdo dan teman-temannya diundang Presiden Korea langsung untuk diberi penghargaan. Presiden berterima kasih berkat keberanian Jungdo. Penjahat kejam seperti Kang akhirnya tertangkap. Di tengah acara, Minju bersama orang tuanya datang. Minju lalu memberikan bunga. Sambil tersenyum, gadis kecil itu berkata, "Terima kasih pahlawanku." Melihat Minju sudah bisa tersenyum lagi, Jungdo pun lega. 1 bulan kemudian, terlihat Jungdo sudah bukan petugas pembantu lagi. Kini dia telah diangkat menjadi polisi resmi. Pagi itu ketika sedang mengawasi monitor, tiba-tiba ada salah satu tahanan kota yang pergerakannya mencurigakan. Dengan sigap, Jungdo langsung melapor ke Kim. Dan mereka berdua langsung berangkat.